TK-TK. Baik, sekarang saya kasih game kedua. Ini harus fokus ya. Ya. Game kedua adalah namanya Raja Otong berkata. Jika ada kata-kata Raja Otong berkata, maka ikuti saya. Jika tidak ada kata-kata Raja Otong berkata, maka jangan diikuti. Coba ya. Raja Otong berkata, angkat tangan. Berarti ikut angkat tangan. Oke. Raja Otong berkata, pegang hidung. Raja Otong berkata, pegang telinga. Angkat tangan. Nah, yang angkat tangan berarti nggak konsentrasi. Karena nggak ada Raja Otongnya. Oke, Raja Otong berkata, angkat tangan. Raja Otong berkata, hormat gerak. Tegap gerak. Yang tegap berarti nggak konsentrasi. Bu Susi, terus ada Susi juga nggak konsen ternyata ya. Raja Otong berkata, pegang telinga. Raja Otong berkata, tertawa yang keras. Raja Otong berkata, turunkan tangan. Raja Otong berkata, toleh kanan. Toleh kiri. Ayo yang noleh kiri nggak konsentrasi, Mbak Nabzia ya. Oke. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan nggak konsentrasi karena nggak ada Raja Otongnya. Udah selesai. Ini ternyata Ustadz-ustadzanya juga nggak lulus ternyata ya. Raja Otongnya pulang, ganti Mas Afif. Pak Afif, tepuk tangan buat kita semuanya. Baru tepuk tangan ya. Oh Wow. gitu, Masya Allah. Karena sudah Raja Otongnya sudah pulang. Baik. Siapkan tangannya, siapkan hatinya, siapkan pahalanya, yang nanti akan kita setorkan ke Allah di pagi hari ini. Saya sudah lihat 60% sudah membuka kameranya, dan saya sangat optimis sekali. Insya Allah, hari ini adalah hari yang penuh berkah dan barokah. Sebelum saya membuka slide pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Silakan dijawab di kolom chat. SMP IT Iqra Kota Bengkulu itu kamu anggap sebagai sekolah atau keluarga? Silakan dijawab di kolom chat. 2 menit dari sekarang. Diketik di kolom chat, silakan. SMP IT Iqra Kota Bengkulu kamu anggap sebagai sekolah atau keluarga? Silakan dijawab. Oke. Oke, keluarga, sekolah, sekolah. Oke, good. Sekolah dan keluarga, sekolah, school. Anak-anakku yang baik, anak-anakku yang luar biasa, anak-anak hebatku hari ini. Kalau Anda menganggap SMP IT Iqra sekedar sebagai sekolah, Anda tidak bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa. Anda tidak bisa merasakan kebersamaan yang luar biasa. Seolah-olah ketika Anda bel berbunyi, ingin cepat pulang. Zoom pengen segera berakhir. Itu kalau Anda menganggap sebagai sekolah. Tapi, kalau Anda anggap SMP IT Iqra Kota Bengkulu ini adalah keluarga, maka Ustadz Mufi dianggap seperti bapaknya, Ustadz-ustadzanya dianggap seperti ibunya. Artinya apa? Akhirnya kita kuat mental kita. Akhirnya kita sayang sekali dengan sekolah kita tercinta ini. Sehingga semua kelas 9 yang hadir di hari ini, semuanya bukan sekedar teman. Tapi semua kelas 9 yang ada di sini adalah keluarga. Yang nantinya bersama-sama menuju ke pelabuhan. Namanya pelabuhan kesuksesan. Semua kelas 9 A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Punya mental yang tadi saya katakan berkali-kali. Yaitu sukses sendiri itu biasa. Sukses bersama-sama itu luar biasa. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk anak-anak hebat hari ini yang ingin sukses bersama-sama. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anggap saja ini uang 10 juta adik-adik. Saya minta semuanya aktif di kolom chat ya. Ini anggap aja ini uang 10 juta. Uang 10 juta ini saya beri ke Anda. Kira-kira mau atau tidak? Silakan dijawab di kolom chat. Mau atau tidak? Silakan dijawab. Di chat aja ya, biar apa namanya nggak rame. Mau, waduh.
Yusuf mau, Napi Amela, mau semuanya ya. Andai kan adik-adik uang 10 juta ini saya remet seperti ini. Uangnya jelek seperti ini. Masih mau dengan uang ini? Kalau masih mau bilang masih mau gitu ya. Tetap mau. Yang lain masih oke. Andaikan uang ini saya jatuhkan ke tanah, adik, saya injak kotor uangnya. Masih maukah dengan uang ini? Jujur ya. Masih, oke. Masih tetap mau. Sekarang saya tanya, mengapa kok Anda masih mau dengan uang ini? Jujur jawab. Mengapa kok Anda masih mau dengan uang yang jelek ini? Yang penting duit. Yang lain. Karena duit Bernilai. Karena masih berharga. Karena kota butuh duit. Kan duit kan enak. Oke. Ganteng, sekarang lagi saya tanya. Ganteng mana? Pak Afif atau uang? Ganteng mana kira-kira? Pak Afif atau uang? Waduh, ganteng uang. Saya tak pulang ya kalau gitu ya. Ada yang luar biasa? Ya, betul jawaban kalian. Uang ini masih punya nilai, sehingga Anda mau. Dan saya pengen 1,5 jam hari ini, kamu seperti uang ini. Artinya apa? Kamu adalah siswa-siswi yang bernilai, bermanfaat untuk agama dan bangsa melalui SMP IT Iqra Kota Bengkulu yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat kita semua yang sangat hebat di pagi hari ini ya. Jadilah orang yang bernilai. Baik, saya akan share screen teman-teman semuanya, adik-adik hebat, adik-adik SMP IT Iqra yang sangat luar biasa. Tolong ya, ini sudah 60% yang membuka kameranya, yang bagi yang belum, mohon dengan rendah hati silakan dibuka kameranya, niatkan karena Allah, insya Allah pagi ini sebagai sumber pahala kita. Baik, sebentar ya. Nah, nyalakan soundnya dulu. Share screen. Oke. Sudah bisa lihat slide anak-anak hebat hari ini? Kalau sudah, jempolnya digoyang-goyangkan. Sudah? Oke, ya. Kita kenalan dulu ya. Jadi ini saya. Nah, ini adalah FB, Instagram, YouTube saya. Boleh Anda add, follow, dan juga subscribe. Insya Allah kalau Anda subscribe YouTube saya, Anda akan mendapatkan motivasi secara rutin. Nah, itu. Sekali lagi, hari ini gunakan tangan Anda, gunakan hati Anda untuk mengikuti materi hari ini. Semoga penuh berkah dan penuh barokah. Nah, ini sedikit tentang saya dosen, saya trainer, saya juga punya lembaga training juga. Saya juga seorang hipnoterapis, NLP, dan juga akademi motivator. Ini nomor HP saya, boleh dicatat ya. 0856 4970 3480. Kapan-kapan kalau ke Gresik, bisa mampir ke rumah saya. Nah, ini ya. Baik, anak-anakku yang baik, bisa lihat video ini? Kalau bisa jempolnya digoyang-goyangkan. Bisa ya? Bisa lihat video? Baik, ini ada sebuah kapal. Namanya kapal SMP IT Iqra Kota Bengkulu. Dan kapal ini harus menuju ke pelabuhan. Yang namanya Pelabuhan Kesuksesan. Dipimpin oleh kepala sekolah Anda, semua anak kelas 9 akan menuju ke pelabuhan yang namanya Pelabuhan Kesuksesan. Tapi ada masalah terjadi di kapal ini. Pandemi datang, masalah datang. Sehingga mengancam menenggelamkan kapal ini. Akhirnya kapal pun goyang. Nggak bisa share ya ini. Mohon maaf, ini videonya mati. Berarti nggak bisa nge-share video. Baik, anak-anakku yang baik, anak-anakku yang luar biasa. Saya akan share ulang slide-nya. Tapi ini saya cari dulu karena mati slide-nya. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Silakan jawab di kolom chat selama 1 menit ya. Apa saja sih tidak enaknya belajar dari rumah? Silakan dijawab di kolom chat selama 1 menit sampai 2 menit dari sekarang. Silakan. Apa sih tidak enaknya belajar dari rumah? Nah, silakan, saya ingin tahu. Silakan dijawab di kolom chatnya masing-masing. Nah, apa enggak enaknya belajar dari rumah? Silakan. 1 menit dari sekarang.
Oke. Banyak tugas, oh iya. Banyak Oke, tugas, good. banyak tugas katanya. Yang lain di kolom chat aja ya nak ya. Oke, banyak tugas, tugas berjibun, banyak hafalan, tugas berlebihan. Oke, ini ustaz-ustaznya harus tahu ini. Oke, good. Nggak dapat duit jajan, susah fokus. Habis uangnya karena pakai data kendala, data serta bayaran, banyak materi yang kurang masuk. Oke, matanya sakit. Oke, itu ya. Baik, saya share lagi materinya teman-teman. Oke ya. Yang lain yuk semuanya nulis ya. Silakan kolom chatnya digunakan dengan baik ya, karena kita seolah-olah kita bertemu. Nah, kita seolah-olah bertemu sehingga nantinya di hari ini adalah hari yang penuh berkah dan hari yang penuh manfaat. Sudah bisa dilihat slide ya? Kalau sudah jempolnya diangkat dong. Sudah? Oke, baik. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Belajar itu bukan tentang waktu, tapi tentang usaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah itu tidak pernah melihat nilai Anda. Allah tidak pernah melihat rapot Anda. Allah tidak pernah melihat ijazah Anda. Tapi Allah melihat prosesnya. 222 siswa yang hadir hari ini. Tentu prosesnya beda-beda. Dan itulah yang menjadi sumber pahala untuk kita semuanya. Asal Anda tahu, saya adik-adik 7 tahun itu kuliah sambil kerja. 5 tahun saya S1, gelar ganda, SE, SPD, magister akuntansi saya full biaya saya sendiri. Hipnoterapis CHT itu juga saya ambil dengan nabung 3 juta waktu itu. NLP juga uang saya sendiri. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Saya tahu, kamu jenuh. Saya tahu, kamu tugasnya banyak. Dan saya tahu, kamu kecapean mengerjakan tugas. Tapi saya percaya, kalau kamu sudah membuat hati ini ingin mendapatkan pahala, ketika mengerjakan tugas akan jadi pahala seperti apa caranya? Caranya hanya satu, meniatkan karena Allah. Minta ridho Allah. Sehingga yang kita lakukan adalah punya mental yang tadi saya sebutkan. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Jangan pernah hitung berapa kali Anda jatuh, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit setelah Anda terjatuh. Itulah kalian. Maka dari itu, jangan sia-siakan waktu ini. Karena waktu itu seperti air. Kita nggak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Silakan dengan semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaan saya dijawab di kolom chat. Kelas 7, kelas 8 masa SD Anda kira-kira pernah kembali atau tidak? Silakan dijawab. Masa SD, masa SMP, masa kelas 7 Anda, kelas 8 Anda kira-kira pernah kembali atau tidak? Silakan dijawab di kolom chat. Oke, luar biasa jawabannya. Good, yang lain. Semuanya aktif? Tidak, tidak. Oke, good. Yang lain. Mantap sekali. Tidak. Tentu tidak, kawan. Sehingga di akhir kelas 9 ini, kalian nggak punya banyak waktu. Maka pastikan Anda memberi manfaat yang luar biasa. Anda memberikan energi yang luar biasa. Karena waktu itu seperti sungai, kita nggak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Saya tahu tugasnya banyak. Saya tahu paketan Anda habis. Saya tahu Anda sulit paham. Tapi ingatlah, Allah itu mencintai proses. Mengapa ayat ini harus saya ulang berkali-kali untuk Diandra, untuk Natasha, untuk Mutia, untuk Mela, dan semuanya yang ada di sini. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ayat itulah yang membuat saya tangguh, kawan.
Ayat itulah yang membuat saya cinta dengan proses. Ayat itulah yang membuat saya pagi waktu kuliah pagi jualan, sore saya ambil dagangan saya. Ayat itulah yang membuat saya tangguh S2 dengan biaya saya sendiri. Yang saya tempel di kamar kos saya waktu itu. Kawan, ini era new normal, tantangan kita. Maka saya ingin dengan niat karena Allah, kita bisa belajar tangguh di era new normal ini. Saya yakin, saya optimis, kelas 9 semuanya, angkatan ini adalah angkatan terbaik dan nilainya juga nilai terbaik dan layak sukses bersama-sama. Minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Baik. Sekarang saya tanya, ada 2 tipe. Anda masuk tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Tipe yang pertama yaitu siapa yang sudah tidak sabar ingin segera belajar di sekolah offline. Atau Anda tipe yang kedua. Siapa yang merasa sekolah kok cepat ya masuknya? Anda masuk yang 1 atau 2? Jujur, ayo. Anda masuk yang 1 atau 2? Oke, 1. Alhamdulillah kalau 1 ya. Ada yang 2, 1. Masya Allah, 1. Kalau pandemi 1. Kalau nggak pandemi berarti 2. Oke, 1, 2 tentu saja. Oke, 2, 1 ya. Ternyata ada yang 2, ada yang 1 dan masih dominan 1 sepertinya. Berarti Anda sangat ingin sekali pengen cepat masuk sekolah ya. Oke, good. Saya lanjutkan kawan-kawan, teman-teman semuanya. Nah, ada 3 tipe siswa. Di era pandemi ini ada 3 tipe siswa. Yang pertama adalah siswa santai. Siswa santai ini justru menganggap era pandemi ini seperti liburan panjang. Liburan 5 bulan, liburan 9 bulan. Ini siswa santai. Yang kedua tipenya adalah siswa tugas. Siswa tugas ini, dia pokoknya ngerjakan tugas, selesai, beres. Dia nggak niat betul-betul belajar, dia nggak pengen paham. Pokoknya ngerjakan tugas, selesai, gugur kewajibannya. Itu siswa tugas. Yang ketiga adalah siswa motivator. Siswa motivator ini dia pengen betul-betul paham. Dia sering telepon gurunya untuk tanya. Kalau nggak paham, dia mencari di YouTube agar dia paham. Itu adalah siswa motivator. Dia selalu belajar karena Allah. Dia selalu mencintai prosesnya. Nah, itu adalah 3 tipe siswa di era new normal ini. Maka sekarang saya tanya, Anda termasuk siswa yang mana? Siswa santai, siswa tugas, atau siswa motivator? Silakan dijawab di kolom chatnya masing-masing. Silakan, saya ingin tahu. Siswa mana Anda? Siswa, dijawab ya satu. Jawab langsung ya, siswa santai, tugas, atau motivator? Silakan. Siswa santai, tergantung mood. Yang lain, yuk. 1 dan 2, santai. 1, 2, 3, siswa tugas. Oke, ternyata banyak yang siswa tugas ya. Berarti pokoknya selesai tugasnya. Pokoknya ngumpulkan. Anak-anakku yang baik, anak-anakku yang luar biasa. Berkah itu pasti banyak. Tapi banyak belum tentu berkah. Saya ulang sekali lagi. Berkah itu pasti banyak. Tapi banyak belum tentu berkah. Kalau kamu hanya sekedar menggugurkan kewajiban Anda, maka berkuranglah keberkahan sekolah. Percayalah kawan. Kalau kamu betul-betul pengen bisanya tinggi, mental pemenang untuk bisa memahami materi-materi di era new normal ini sangat tinggi sekali. Maka apa yang terjadi? Kamu punya jiwa motivator dalam diri kamu. Kamu selalu mengatakan, jangan pernah mengatakan, wahai Allah, belajar daring itu sulit. Tapi katakanlah, wahai belajar daring, saya punya Allah yang maha besar. Saya percaya, setelah ini dan seterusnya, kalian adalah kelas 9 angkatan terbaik SMIT Krik Kota Bengkulu yang luar biasa. Minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Ya. Baik, masih semangat? Kalau masih, jempolnya diangkat, digoyang-goyangkan. Oke, good. Ya. Saya lanjutkan. Maka di sini akan saya bagi tentang bagaimana caranya menumbuhkan mindset belajar tangguh di era new normal. Nah, adik-adik yang baik, bagaimana menumbuhkan mindset? Contohnya seperti ini. Silakan kamu semuanya tangannya seperti ini, coba.
Oke, yang belum buka kamera dibuka ya. Seperti ini tangannya. Ini sudah luar biasa, sudah banyak sekali yang membuka kamera. Sudah 5 halaman, 6 halaman luar biasa. Oke, yang halaman 6, 7, 8, 9, 3 halaman, ada 60 siswa belum ya. Baik, silakan kamu dengan sangat cepat sekali dengan jari telunjuk ini kamu gambar yang namanya pemandangan dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai. 2, gambar yang namanya pohon. 1, Oh, yang 2, 3 3, paha tuh ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai. 3, gambar yang namanya bebek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai. Sekarang saya tanya jawab dengan jujur. Yang gambar pemandangan seperti ini siapa? Gunungnya 2. Ada mataharinya di tengah. Hampir semuanya betul. Kalau betul jempolnya diangkat. Oke. Yang kedua jujur ya, yang gambar pohon seperti ini siapa? Set. Set. Wok 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 wok. Hampir semuanya betul. Kalau betul jempolnya diangkat. Oke, hampir semuanya. Terakhir ini harus angkat tangan ya, karena ini parah. Yang gambar bebek, kepalanya ada di sebelah kiri. Angkat tangan. Bebek kepalanya di kiri harus angkat tangan. Ayo. Kalau bebek kepalanya di kiri adik-adik, bebeknya tengeng. Kasihan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang sudah membuka kameranya hari ini, adik-adik yang menghadiri Zoom hari ini, saya tanya kepada Anda. Ini berhubungan dengan mindset. Mengapa Anda gambarnya kok gunung 2, bebek kepala di kiri, pohon kok set-set, wok kira-kira karena apa? Dijawab di kolom chat. Semuanya aktif ya, 2, 2, 3, semuanya aktif. Mengapa kok Anda gambarnya seperti itu? Silakan dijawab. Karena gila ya, karena karena paling mudah, karena kebiasaan. Oke, yang lain. Karena itu dasarnya. Oke, yang lain. Karena paling mudah, karena ya itu. Oke, terbiasa melihat. Itulah ada di mindset kita. Oke, good. Data andalan. Oke, itu. Oke, yang lain, yuk semangat. Karena diajari sejak TK, diajari sejak kecil dan sebagainya. Oke. Bagus ya jawabannya. Ya, betul kata-kata kalian. Karena itu sudah terpola di pikiran bawah sadar Anda. Bu Guru. Bu Guru. Karena itu sudah terpola di pikiran bawah sadar Anda. Sudah terjadi kebiasaan. Sehingga Anda sampai tua pun, sampai usia makmu, Ustadz Mufi, Ustadz Suratno, pasti gambarnya tadi. Gunungnya 2, bebek kepalanya di kiri, dan sebagainya. Karena sudah kebiasaan, kawan. Karena termindset. Tadi di awal ya saya lihat yang buka kamera masih 20. Saya berusaha memberikan kata-kata positif. Anak hebat yang luar biasa, saya yakin, saya optimis setelah ini jadi 60. Ternyata betul 60%. Ya. Itu artinya apa? Pola pikir kalian. Bagaimana mindset belajar kalian? Tapi saya percaya setelah ini mindset belajar kalian adalah jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Mindset belajar Anda adalah punya impian yang kuat. Karena beranilah bermimpi besar. Sebab dengan mimpi, segala yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Dan tak ada mimpi yang terlalu tinggi. Yang ada hanyalah usaha yang kurang maksimal. Maka kelas 9 ini maksimalkan. Dan insya Allah kelas 9 angkatan tahun ini layak sukses bersama-sama. Tepuk tangan buat kita semua yang sangat luar biasa hari ini. Baik, saya lanjutkan. Ada cara. Yang pertama adalah 1. Yaitu punya niat yang kuat. Nah, Afif tahu betul. Saya ranking terakhir ketika SMA. Ternyata Tuhan nggak pernah lihat rapot saya. Saya kuliah awal nilai saya D dan tidak lulus. Tapi Tuhan tidak pernah melihat tidak lulusnya saya.
ternyata jadi seorang motivator, jadi seorang dosen, Pak jadi Guru. seorang pengajar. Itu bukanlah dari nilainya. Tapi bagaimana dia punya semangat juang dan niat yang kuat ini. Seorang guru hebat pasti punya niat yang kuat. Seorang guru tangguh pasti bukan guru tugas. Tapi guru yang bagaimana memikirkan caranya anak didiknya termotivasi. Itu guru yang hebat. Di buku saya, buku guru sugestif, ya, sudah saya tampilkan di sini. Bagaimana seorang guru motivator itu harus bagaimana memikirkan kalian agar bagaimana caranya agar kalian termotivasi dalam belajar. Agar kalian bangga dengan proses. Sekarang saya tanya, yang dinilai oleh Allah itu nilainya atau usahanya? Jawab di kolom chat yuk. Yang jadi pahala itu nilainya atau usahanya? Usahanya, Anda tahu sendiri. Mengapa ayat inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra saya tempel adik-adik? Karena saya cinta proses. Karena saya harus punya niat yang kuat. Saya harus tangguh. Saya pimpinan di bimbingan belajar Erlangga. Saya ngerekrut karyawan nggak ada yang lihat ijazah. Tapi lihat komitmen dan lihat sikap dia selama dia training. Itu. Ya. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah niat yang sangat kuat sekali. Yang kedua sekarang. Tadi ya, karena niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat akan salah tempat. Anda usah lihat video ya, karena kalau lihat video nge-lag nanti. Nah, maka dari itu ini adalah rute sukses. Rute ini harus kalian jalani agar kalian bangga dengan yang namanya proses. Rute itu harus kalian lewati, yaitu usaha dan doa, ketekunan, dan pencapaian. Adik-adik yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, kita senam dulu ya. Coba kalau saya bilang satu, tangannya seperti ini. Coba, satu tangannya seperti ini. Nah, nulisnya nanti lagi ya. Oke, kalau saya bilang dua adik-adik, tangannya seperti ini. Tahu nggak? Nah, kalau saya bilang tiga, tangannya seperti ini. Tiga. Kalau empat, tangannya seperti ini. Ya, Anda tahu lagu Burung Kakak Tua? Tahu ya? Saya nyanyikan dengan angka. Kamu ikuti gerakannya. Satu gimana satu tadi? Satu gimana? Oke, dua gimana? Tiga gimana? Oke, saya nyanyikan dengan lagu Burung Kakak Tua. Coba ya. 1, 2, 4. Ayo, 4. 4 gimana 4? 4, 3, 2. 1, 2, 3. 3, 2, 4. Gini-gini ya. Oke. 1, 3, 2. 2, 3, 1. 1, 4, 3, 2, 1, 3. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Bilang jauh-jauh. Baik, saya lanjutkan ya. Tolong di-mute ya yang lain ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah adik-adik ini. Bangga dengan proses. Orang tangguh itu dia bangga dengan proses, kawan. Orang tangguh itu dia mencintai proses, bukan mencintai hasil. Ketika dia ikut lomba, dia tidak hanya sekedar melihat hasilnya, tapi dia selalu mengevaluasi karena dia bangga dengan proses. Ingat, kalau kamu belajar matematika di era pandemi ini, tentu yang dinilai oleh Allah jadi pahala bukanlah nilai matematika, tapi prosesnya yang tadi kamu katakan dan kamu katakan sendiri. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Ini apa ini? Jawab di kolom chat, ini apa? Air. Air, oke. Silakan dijawab di kolom chat. Ini air. Silakan beri pendapat Anda tentang air ini. Silakan beri pendapat Anda tentang air ini. Air ini kayak gimana? Silakan. Airnya jernih, yang lain. Yuk semuanya aktif ya. Putih, bening, mengalir. Good, 3 in 1. Apa itu 3 in 1? Oke, yang lain, air aqua. Apa pendapat Anda tentang air ini? Bening. Ada yang luar biasa. Air ini dikasih yang namanya betadin.
Akhirnya ada terjadi perubahan di air ini. Lihat. Air ini berubah jadi seperti apa? Silakan dijawab di kolom chat. Apa pendapat Anda tentang air ini? Kotor, yang lain, kecap. Wah, kecap. Oke. Ternoda. Nah, ibaratnya betadine ini adalah noda. Kamu diganggu, susah buka kameranya. Susah buka susah semangat belajar. Cenderung santai, cenderung pokoknya ngasih tugas, dikasih tadi dinodai oleh ini. Akhirnya jadilah yang namanya air yang ini, air yang kotor ini. Saya pengen tanya ke Ustadz Ustadzah, khusus Ustadz Ustadzah yang hadir hari ini. Saya pengen tanya, anak-anak kelas 9 ini, semangat anak-anak kelas 9 ini sering telat mengumpulkan tugas atau rajin banget tepat waktu mengumpulkan tugas? Kira-kira yang mana? Bantu dijawab di kolom chat, saya ingin tahu. Oke, anak-anak ini gampang ngerjakan tugas, mudah diatur, mudah dimotivasi, atau susah? Yang mana kira-kira? Rasanya berat ingin dijawab. Oke. Susah, gampang. Alhamdulillah kalau gampang ngerjakan tugas ya. Oke, yang lain. Oke. Nah, maka Anda kalau misalnya ternoda, jadilah yang namanya air ini adik-adik. Nah, tapi air ini saya belikan yang namanya ini. Apa ini? Apa ini? Extra jos. Vitamin. Bukan extra jos, vitasimin. Di pakaian. Ya. Ini vitasimin adik-adik, saya masukkanlah. Sudah Pak Afif sudah berusaha memotivasi Pak Afif dengan hati tulus karena Allah SWT ingin sekali Anda berubah lebih baik. Saya masukkan yang namanya vitasimin dalam air ini. Susah bukanya ini ya. Wah. Saya masukkanlah ini ke dalam air adik-adik. Air yang kotor tadi, air yang ternoda tadi, air yang kita banyak mengeluhnya, banyak capeknya, banyak bosan belajarnya. Saya masukkan yang namanya vitasimin ke sini. Plung. Saya udek airnya. Apa yang terjadi? Air yang tadinya kotor adik-adik kembali menjadi jernih. Kembali jadi putih seperti air yang sudah diobati tadi. Air yang penuh ketulusan, kelas 9 semuanya sekarang sudah seperti air yang jernih ini. Tulus belajar, semangat belajar, punya mental keluarga. Sehingga diajak teman main game online, nggak pengaruh, adik-adik dikasih betadine nggak pengaruh, lihat ya. Kasih betadine nggak pengaruh, ditolak betadinnya. Karena anak-anak sudah komitmen. Kita keluarga, kita sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Dikasih betadine banyak, adik-adik nggak pengaruh, ditolak, dek. Karena kita kompak, kita ini keluarga. 222 yang hadir adalah keluarga, tetap jadi air yang jernih ini. Kawan, insya Allah, kalau kamu bangga dengan proses, kamu akan seperti air yang jernih ini. Air yang selalu berpikir positif. Air yang selalu nyaman dalam belajar. Air yang selalu menganggap sekolah ini seperti keluarga. Air yang jernih ini adalah Anda, SMP IT Iqra Kota Bengkulu yang sangat luar biasa di hari ini. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik. Sekarang, saya ingin Anda menyimpulkan. Apa makna dari yang Kak Afif jelaskan ini tadi? Dijawab di kolom chat dengan penuh semangat. Silahkan. Saya beri waktu 5 menit. Apa makna yang dapat kita ambil dari gelas ini tadi? Yang awalnya bersih, kena noda kotor, lalu dikasih vitasimin, dikasih betadine nggak pengaruh. Lihat nggak pengaruh deh, no, tetap bersih. Karena kalian sudah punya komitmen. Silakan dijawab di kolom chat karena nanti juga ada nilainya ini ya. Nah, silakan. Waktunya 5 menit, silakan disimpulkan di kolom chat. Saya ingin tahu semangat Anda. Wildan juga sudah bagus, luar biasa. Naila, good, banyak ngeluh, tinggal kasih vitasimin, oke. Tidak ada terlambat untuk berupaya lebih baik, bagus, luar biasa. Good, yang lain. Selalu berpikir positif, mantap, yang lain. Jika kita niat maka apapun yang menggoda kita gak akan pernah pengaruh. Good, Nur Afni, mantap ya. Yang lain, oke. Karena sudah punya komitmen dan semangat berubah menjadi lebih baik dan positif. Bagus sekali, luar biasa kalian. Oke, bagus. Good.
Mantap sekali. Semangat kalian hari ini. Yang lain, yuk semuanya aktif ya. Ini ada 200. Saya harap 200-200-nya semuanya mengerjakan dengan baik. Semuanya tidak ada yang sambil rebahan. Oke, saya optimis itu. Yang lain? 1 menit lagi. Good. Habis ini beli vitamin. Oke. Good, yang lain. Alhamdulillah, mindsetnya kalian luar biasa. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Hari ini kalian sangat niat belajar sekali. Ya, hari ini kalian juga semuanya hampir buka kameranya, hampir 60%. Hari ini kalian adalah gelas yang jernih ini. Insya Allah kalian akan sukses, berkah dan barokah. Berkah itu pasti banyak, tapi banyak belum tentu berkah. Minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kalian semua hari ini. Baik, saya lanjutkan. Baik. Poin yang ketiga adalah lakukan afirmasi setiap hari, adik-adik. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah menginstal diri kita dengan kata-kata positif. Saya tahu betul karakter kalian dengan cara membaca chat Anda, dengan cara melihat gaya belajar Anda, dengan cara bagaimana Anda menerima nasihat dari seorang guru. Afirmasi adalah menginstal diri kita dengan kata-kata positif. Sekarang silakan sobek kertas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, sobek kertas. 1 lembar kertas. Kalau sudah, silakan kamu tunjukkan di depan kamera kertas itu. Misalnya gini ya. Oke. Misalnya seperti ini. Silakan kalau sudah kertasnya ditunjukkan di depan kamera. Kamu sobek kertas adik-adik yang hebat, yang luar biasa. Kalau sudah tunjukkan di depan kamera, misalnya seperti ini. Oke, bagus. Sudah hampir semuanya ya. Nah, baik. Afirmasi itu kan kata-kata positif ya. Afif dulu seperti itu. Kamar saya penuh dengan kata-kata afirmasi. Saya tempel di sini. Silakan kamu tulis. Contoh afirmasi positif seperti ini ya. Contohnya, saya harus sukses. Saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Saya harus menuju ke SMA ini. Saya harus bisa belajar matematika dengan baik. Itu namanya afirmasi. Silakan kamu tulis yang besar di kertas itu. Afirmasi positif kamu di hari ini dan seterusnya. Silakan saya beri waktu 3 menit kamu tulis yang besar. Singkat saja, 1 kalimat tulis yang besar. Silakan. Kalau sudah, kamu tunjukkan di depan kamera. Misalnya, saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Nanti kita akan install di pikiran bawah sadar kamu. Misalnya, saya harus bisa matematika. Saya hari ini penuh semangat. Itu namanya afirmasi. Silakan kamu tulis. Saya beri waktu 2-3 menit. Oke, luar biasa. Oke. Kertas yang kamu robek tadi kamu tulis. Kalau sudah, good. Asyifa juga sudah. Mantap. Good. Terima kasih Asyifa. Yang lain? Kalau sudah, tunjukkan di depan kamera ya kawan-kawan. Ayo kita semua mengikuti dengan baik. Yang belum buka kameranya, silakan dibuka kameranya ya teman-teman. Ayo. Yang ditutup kembali, dibuka kembali ya kameranya. Kita hari ini Asafi pengen tahu energi terbaik Anda, semangat Anda, yang hari dan seterusnya akan bangkit. Oke, good, mantap. Oke, Asyifa sudah, Zidan juga sudah. Oke, luar biasa. Nah, sekarang saya ingin memberi sedikit terapi untuk Anda ataupun afirmasi positif. Silakan yang kertas yang ada di tangan kanan ini, kamu pegang. Kertas yang kamu tulis tadi, kamu pegang di tangan kanan. Dan kamu angkat seperti ini. Silakan. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Megangnya kayak gini ya. Kalau sulit dilipat, tidak apa-apa. Baik. Nanti akan saya install tulisan itu akan menjadi sifat dan karakter kamu. Dan itu membuat kamu semangat hari ini dan seterusnya. Kita praktekkan.
sekaligus akan membuat kita di era pandemi ini penuh dengan semangat. Ya, baik. Kalau sudah, pegang kertas dipakai tangan kanan diangkat. Kalau sudah juga, silakan dalam hitungan ketiga, kamu pejamkan mata agar lebih konsentrasi. 1, 2, dan 3, silakan. Silakan dalam hitungan ketiga Anda pejamkan mata agar lebih konsentrasi. Saya akan mengirim afirmasi positif ke dalam diri Anda. Bagus. Sekarang Anda tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Ketika Anda sudah pejamkan mata, Anda tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin semangat, nyaman, dan rileks. Doa kepada Allah agar afirmasi ini jadi sifat dan karakter kamu. Bagus sekali, luar biasa. Nyaman sekali. Adik-adik kelas 9 SMP ITI Krok Kota Bengkulu. Yang kamu pegang itu adalah afirmasi positif yang kamu install di dalam pikiran Anda. Maka sekarang, setelah Anda tarik nafas, tahan, dan hembuskan, ulang berkali-kali kata itu sebanyak 20 kali. Setiap Anda mengulang kata-kata itu, katakan kepada Allah, ya Allah, saya bisa. Setiap misalnya saya ingin jadi orang sukses, misalnya seperti itu. Ya akhir dengan kata-kata ya Allah saya bisa. Atau Anda menulis kalimat saya bisa, pasti bisa, harus bisa, katakan kepada Allah, ya Allah saya bisa. Ulangi sebanyak 20 kali kata-kata yang Anda tulis itu. Bagus sekali. Luar biasa. Nyaman sekali. Fresh sekali, segar sekali. Damai sekali. Bagus. Luar biasa. Luar biasa. Jika memang Anda ingin jadi anak yang sukses, jika Anda ingin semangat itu masuk di tubuh Anda, hadirkan dan bayangkan orang-orang yang Anda cintai. Itu menyemangati Anda. Terserah siapa orang itu, hadirkan wajah orang-orang yang senantiasa mencintai Anda. Sehingga Anda semangat di sekolah, sehingga Anda semakin semangat belajar, dan afirmasi positif itu akan masuk di tubuh Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang tangguh di era new normal ini. Hadirkan wajahnya, hadirkan senyumnya, hadirkan nasihatnya. Luar biasa. Nyaman sekali. Nanti, 1 menit lagi silakan. Ulang berkali-kali kata-kata afirmasi positif itu, dan hadirkan orang yang Anda cintai. Dan nanti dalam hitungan ketiga, Anda teriakkan kata bisa sekeras-kerasnya. Semakin keras teriakan kata bisa, sugesti itu semakin masuk di tubuh Anda. Afirmasi itu akan membuat Anda semakin semangat dalam belajar. Dalam hitungan ketiga, Anda teriakkan kata bisa sekencang-kencangnya. Semakin keras teriakan kata bisa, sugesti itu masuk di tubuh Anda. Semangat itu masuk di tubuh Anda. Hari ini dan seterusnya. Dalam hitungan ketiga, silakan Anda boleh buka mata nanti dalam hitungan ketiga dan teriakkan kata bisa sekeras-kerasnya. 1, 2, dan 3. Oke, luar biasa. Boleh buka mata. Nah, oke. Itu adalah salah satu cara melakukan afirmasi positif adik-adik. Afif kalau capek seperti itu. Afif kalau nggak punya uang selalu seperti itu. Agar bisa kuliah. Agar bisa kuliah sambil kerja. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya? Oke. Tes lagi, Raja Otong berkata, angkat tangan. Yuk, yang belum buka kamera, dibuka lagi. Raja Otong berkata, pegang hidung. Raja Otong berkata, pegang telinga. Angkat tangan. Ayo yang angkat tangan, Raisa. Fadila, Aryo. Raja Otong berkata, pegang hidung. Raja Otong berkata, turunkan tangan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo yang tepuk tangan, tidak konsentrasi. Diandra. Oke. Raja Otongnya pulang, ganti Pak Afif. Tepuk tangan buat kita semuanya yang luar biasa hari ini. Baik, genggam tangan semuanya. Genggam tangan semuanya. Genggam yang kuat. Katakan dalam hitungan ketiga, katakan pagi, pagi, pagi. Luar biasa. 1, 2, 3. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat adalah
mampu menumbuhkan sinergi dengan guru dan orang tua. Sebenarnya adik-adik, tadi saya ingin putarkan video yang sekolah anak-anak kelas 9 naik kapal dan harus menuju ke pelabuhan kesuksesan. Di kapal itu ada guru, ada siswa, ada orang tua. Kapal kena ombak yang sangat ganas, terancam tenggelam. Tapi lihat suasana kapal itu. Semuanya bekerja sama dengan baik. Semuanya memberikan potensinya. Karena pengen kapal itu menuju ke pelabuhan kesuksesan. Akhirnya apa? Karena saking kompaknya, kepala sekolah pun turun di bawah dek kapal, memberikan pengumuman pada kalian semuanya. Pengumuman itu berisi, selamat anak kelas 9 tahun ini menjadi juara tingkat nasional nilai ujiannya. Tepuk tangan buat kalian semuanya dan kalian masuk di pelabuhan kesuksesan. Begitu. Itulah makna dari sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Maka bersinergilah dengan guru dan orang tua. Karena tak ada suksesnya sendirian. Yang ada adalah kerjasama. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Jujur jawab di kolom chat. Dengan penuh semangat. Saya ingin tanya. Kalau kamu nggak paham belajar di era new normal, apa yang kamu lakukan? Silakan. Jujur ya. Kalau cuek ya bilang cuek. Kalau menyerah ya bilang menyerah. Silakan, jujur. Kalau kamu nggak paham ketika belajar di era new normal, apa yang kamu lakukan? Jujur, silakan. Semuanya saya harap menulis di kolom chatnya. 2 menit dari sekarang. Silakan. Pasrah, Ihsan 9A, yang lain. Kadang bertanya, kadang menyerah. Oke, cari di Google yang lain. Good. Ya, belajar lagi lah. Azhara sedih, yang lain. Yuk, semuanya semangat. Tergantung situasi dan suasana. Oke, good. Cari Google, mantap, mencari tahu. Kalau Anda outputnya adalah tanya ke guru, itu Anda berusaha untuk bersinergi. Ingat, datang bersama-sama adalah awal. Tak ulang lagi ya. Datang bersama-sama adalah awal. Kamu datang ke sekolah ini adalah awal. Tetap bersama-sama adalah proses. Dan kerja bersama-sama adalah sukses. Datang bersama-sama adalah awal. Tetap bersama-sama adalah proses. Dan kerja bersama-sama adalah sukses. Anak-anakku, jika kamu ingin pergi cepat, maka pergilah sendirian. Jika kamu ingin pergi cepat, maka pergilah sendirian. Tapi, kalau kamu pengen pergi jauh, maka pergilah bersama-sama. Ya, bersama-sama anak kelas 9 angkatan 2021 SMP IT Kota Bengkulu yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat kalian semuanya yang sangat luar biasa hari ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kelima, semoga masih ingat ya. Kalian masih ingat nggak? Tadi ada 4 yang sudah Kak Afif jelaskan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Yuk, silakan dijawab di kolom chat yang kamu ingat aja. Tadi ada 4 langkah atau 4 bagaimana membentuk mindset tangguh belajar di era new normal. Yang pertama tadi kan niat, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Silakan dijawab di kolom chatnya masing-masing ya. Yuk, agar materinya ini singkat, masuk di pikiran bawah sadar. Oke, good. Niat yang lain? Nah, good. Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa? Kalau Anda ingat, berarti materinya masuk di pikiran bawah sadar. Oke, keempat. Oke, Gus, Mas Ahmad. Bersinergi dengan autor dan guru. 2, banggalah dengan proses. Mantap. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga yang kita praktekkan tadi. Oke, Wildan. Luar biasa. Jos. Wildan Areza. Mantap, luar biasa. Oke, good. Yang lain, nggak usah dikopas ya, tapi tulis sendiri. Insya Allah kalau kamu nulis sendiri, energi bisa kamu rasakan. Oke, bagus, luar biasa. Mantap sekali, good. Ya, bagus sekali, luar biasa semangat kalian hari ini. Oke, bagus. Good, saya lanjutkan. Nah,
Ini nanti akan juga saya praktekkan. Yang kelima adalah kenali siapa kalian. Siapa kamu? Saya Wildan Areza. Wah. Saya bakatnya gambar. Saya di tengah pandemi harus sukses. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Coba kamu sobek kertas lagi. Silahkan kamu tulis ini. 1, 2, 3 ini ya. Nah, coba. Yuk, kenali diri kamu. Nanti akan saya terapi juga. Silakan. Nama, mapel yang disukai, keahliannya apa, hobinya apa, cita-citanya apa, hal yang tidak disuka apa. Silakan. Yang belum membuka kameranya, silakan dibuka kameranya. Agar kamu bisa merasakan kehadiran Kak Afif. Dan Kak Afif juga bisa merasakan kehadiran kamu. Yuk, silakan tulis ya. Semuanya saya berharap dengan rendah hati menulis ini. Kita berusaha mengenali diri kita, siapa kita. Saya yakin yang menulis akan dibantu oleh Allah menuju suksesnya. Saya percaya ini sungguh luar biasa. Yang awalnya tadi nggak pengen nulis, akhirnya nulis. Itu tandanya kalian luar biasa. Kalian punya kemauan yang kuat. Karena Allah menciptakan manusia punya potensi. Tugas kita bukanlah pintar, tapi tugas kita adalah pantang menyerah. Tugas kita bukan mencari nilai 100, tapi tugas kita adalah terus mencoba. Karena lebih baik mencoba lalu gagal daripada Anda gagal dalam mencoba. Ayo semuanya, kalau sudah tunjukkan di depan kamera. Saya percaya yang nulis hari ini akan mendapatkan manfaat yang begitu luar biasa. Gak kerasa hampir 1,5 jam kita bertemu. Sekarang hampir jam 10. Insya Allah nanti akan selesai 10:20. Selanjutnya kita tanya jawab. Semua pertanyaan akan saya jawab. Curhat Anda, keluhan Anda akan saya jawab. Silakan sekarang kalau sudah, teman-teman tolong ditunjukkan di depan kamera. Kalau sudah nulis itu. Ini ya. Oke. Nanti akan saya gunakan di sisi akhir. Oke, Fatih sudah, yang lain? Alflah juga sudah, bagus. Yang lain, senang saya. Fatih sudah, mantap. Yang lain, yuk. Saya beri waktu 2 menit lagi, teman-teman. Putra-putri semuanya harus semangat. Tunjukkan Allah akan menjadikan pagi ini adalah sumber pahala. Saya kalau ngajar mahasiswa saya juga gaya saya seperti ini. Karena saya berusaha menjadi dosen motivator. Mela juga sudah, good. Yang lain. Oke. Luar biasa, teman-teman. Aku percaya kamu adalah siswa yang soleh dan solehah. Saya percaya kalian punya ustadz-ustadzah yang sangat baik kepada kalian. Saya percaya. Dan saya berdoa, semoga hari ini dan seterusnya kamu jadi anak yang baik. Oke. Silakan yang sudah ditunjukkan di depan kameranya. Kita cek dulu. Yuk yang tadi sudah ngangkat, diangkat lagi. Saya pengen ngecek yang sudah berapa orang. Oke, Ilham sudah. Anggun sudah. Oke, banyak sudah ya. Baik, cukup. Adik-adik, kalau memang kamu ingin meraih cita-cita, kuncinya hanya satu. Yang nggak boleh ditinggalkan hanya satu. Sholat. Apa? Sholat. Sholat kan menjagamu, sikap dan perilakumu di semua mimpi dan nyatamu. Lagunya siapa itu? Lagunya Wali, saya ganti ya. Dik, jangan engkau tinggalkan 5 waktu. Oh, dik, ingin aku. Suara saya fals ya. Doa dan sholat selalu gitu ya. Saat kau tengah terluka, kala kau sedang lelah gitu.
Salat kan menjagamu, sikap dan perilakumu di semua mimpi dan nyatamu. Nah, maka silakan ditulis di kolom chat. Kalau kamu pengen impianmu tercapai, yang nggak boleh ditinggalkan apa? Jawab di kolom chat. 1 menit dari sekarang. Yuk semua aktif. Mas Afif tak minum dulu ya. Sholat. Oke, good. Baik, sekarang saya ingin bertanya. Jawab jujur. Kalau kamu di rumah, yang masih bolong-bolong sholatnya, jujur jawab saya. Yang masih bolong-bolong sholatnya, jujur ditulis di kolom chat, jawab saya. Nggak perlu. Nggak perlu takut. Aku, saya, Naura, yang lain, jujur ya. Nggak apa-apa kok, nggak ada nilainya ini. Yang lain, Ini ada yang chat pribadi. Sholat karena sholat patokannya dalam perilaku hidup sehari-hari. Good. Yang masih bolong sholatnya, jujur. Jawab saya di kolom chat. Yuk. Alhamdulillah 9A lengkap semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali. Saya Abeng. Oke, nggak apa-apa. Ya, memang sih. Kak Afif bikin lagu itu juga Kak Afif ngerasakan, kawan. Yang laki-laki utamanya, sholatnya harus di mana kalau laki-laki? Jawab di kolom chat. Ya, kalau laki-laki sholatnya harus di mana? Masjid, betul. Di awal waktu atau akhir waktu? Di awal waktu atau akhir waktu? Awal waktu. Itu kawan. Kenali diri kamu dan jangan lupa sholat. Allah akan tunjukkan kamu siapa, apa yang kamu sukai, keahlianmu apa, hobimu apa, cita-citamu apa. Insya Allah semua kelebihan itu akan dituntun dengan mudah menuju yang namanya kesuksesan. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya? Oke ya, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, anak-anak SMP IT Ikro Kota Bengkulu yang Kak Afif banggakan, pernah enggak adik-adik kita punya rasa minder, takut ngomong di depan umum, nggak percaya diri? Kira-kira pernah atau tidak? Kalau pernah, jawab di kolom chat pernah. Kalau pernah, dalam hal apa? Silakan. Kalau pernah, dalam hal apa? Nggak PD-nya. Yuk, kalau memang pernah, dalam hal apa kamu nggak pede? Saya ingin tahu dulu, sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Oke, takut salah yang lain. Disuruh nyanyi pas pesta. Oke, dibanding-bandingkan. Oke, karena memang nggak boleh orang tua membandingkan anak, nggak boleh ya. Tapi kalau memotivasi dengan anak lain boleh. Tapi kalau membanding-bandingkan nggak boleh. Disuruh adzan. Oke, yang lain. Nggak pedemu dalam hal apa? Anak-anakku, mental percaya diri akan membawa kita mudah meraih impian. Mental percaya diri akan membuat kita bakat itu muncul. Maka seorang guru seperti saya itu nyebut siswa itu nggak boleh. Misalnya baru masuk Zoom ya, ataupun chat pertama di WA. Chat pertama di WA nggak boleh langsung nagih tugas, nggak boleh. Kamu sering nggak misalnya guru-guru langsung nagih tugas? Assalamualaikum kelas 9B, kok tugasnya belum dikumpulkan ya? Pernah nggak seperti itu? Dapat seperti itu pernah nggak dari guru-guru kamu? Kalau pernah jawab pernah. Saya ingin tahu aja lah. Pernah nggak langsung di chat seperti itu? Anak-anak apa namanya tugasnya hari ini kok belum dikumpulkan ya? Ayo kok masih sedikit yang mengumpulkan. Pernah nggak langsung seperti itu? 9B, oke, good. Mungkin pernah tapi lupa. Oke. Nah, sering, waduh. Maka adik-adik kita, saya sebagai seorang guru, adik-adik sebagai seorang murid harus bersinergi. Dan sama-sama memberikan yang namanya kata-kata positif. Misalnya,
Walaupun adik-adik belum mengumpulkan ya, misalnya seperti ini. Adik-adik alhamdulillah sekarang yang buka kameranya masih sudah 20 orang. Insya Allah setelah ini 50 orang. Nah gitu. Anak-anak ternyata alhamdulillah yang mengumpulkan tugas sudah 2 orang. Saya yakin jam 9 nanti semuanya mengumpulkan. Nah begitu. Kalian juga. Kamu sudah tahu dinasihati harus berpikir positif. Harus diingatkan teman-temannya. Kamu kan keluarga, bukan sekedar sekolahan. Saya tanya lagi deh. Kalau tadi kamu jawab yang namanya sekolah ya. Sekarang SMP ITI Kro Kota Bengkulu itu kamu anggap sebagai sekolah atau keluarga? Silakan. Silakan dijawab sekarang. Kalau sekarang, hari ini dan seterusnya, kamu anggap SMP ITI Kro Kota Bengkulu ini sekolah atau keluarga? Oke, masih sekolah. Seperti keluarga, good. Kalau yang sudah merasa ini keluarga, berarti Anda memang membuat guru, orang tua adalah sumber semangat dan sumber energi. Dua-duanya biar adil. Kalau kamu menganggap keluarga, insya Allah akan mudah disukseskan. Nyaman di sekolah, sekolah seperti rumah kedua. Insya Allah yang menganggap keluarga, insya Allah layak sukses bersama-sama. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya? Baik, saya akan kasih poin terakhir. Jadi caranya ini ya. Berpikir positif, mental pemenang, yakin, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini cara menumbuhkan mental percaya diri. 1, punya mental pemenang. 2, berpikir positif. 3, yakin. 4, mendekatkan diri kepada Allah. Tolong kata-kata saya dilanjutkan. Semoga kamu masih ingat ya. Ini poin terakhir nanti. Sekaligus terapi. Baik. Lanjutkan kata-kata Pak Afif. Jatuh itu biasa. Lanjutkan. Lanjutannya apa? Di kolom chat. Jatuh itu biasa. Titik. Sukses itu luar biasa. Ya, dijawab di kolom chat aja biar apa namanya? Biar enggak rame. Oke, good. Afni sudah jawab. Oke. Good. Berarti kamu masih ingat. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah karena lanjutkan. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah karena lanjutkan. Apa yuk lanjutannya? Oke, bagus, luar biasa. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah karena lanjutannya apa? Karena nggak cukup part 2. Karena yang menyerah tidak pernah menang. Ini harus kamu ingat. Selanjutnya, jangan pernah hitung berapa kali kamu jatuh, tapi hitunglah berapa kali kamu. Lanjutannya apa? Jangan pernah hitung berapa kali kamu jatuh, tapi hitunglah berapa kali kamu. Apa ayo? Berusaha bangkit, betul. Bangkit. Kalau kamu punya mental pede, bakatmu keluar. Potensimu keluar kok. Bahkan kamu kreatif di era new normal ini. Percayalah itu. Maka kalau dinasihati guru, segera lakukan agar berkah sekolah kamu. Ya, itu. Baik, saya lanjutkan di poin yang kelima sekaligus terapi hari ini nanti. Yang kelima adalah punya target dan meraih impian. Di tengah pandemi ini. Kawan, dalam menyusun target, gunakan 3 kekuatan ini. 1, tujuan yang jelas. 2, rencana yang nyata. 3, batasan waktu yang tegas. Jelas tujuannya apa, pengen kamu sekolah itu tujuannya apa, kapan itu terrealisasi, jelas, tegas, rencananya apa saja. Itu kalau kamu punya target. Sekarang saya pengen jujur dan pengen tanya kepada kalian. Untuk seluruh peserta hari ini, yang merasa, yang pernah punya cita-cita, lalu ditulis, silakan dijawab di kolom chat. Yang punya cita-cita lalu ditulis. Silakan dijawab. Saya gitu ya. Kalau yang sudah punya cita-cita lalu ditulis. Silakan. Kakak kok jauh terus. Jadi? Mohon di. Oke. Saya. Oke, good.
Enggak, maksud saya adalah gini, maksudnya seperti ini. Kamu yang sudah punya cita-cita, lalu pengen sudah pernah ditulis di kertas atau di buku diarinya, itu siapa kira-kira? Kalau kamu ya, katakan saya gitu. Salah maksud ya. Oke, good. Oke, alhamdulillah. Baik. Sekarang silakan buka kameranya. Coba tangannya seperti ini semuanya. Oke, seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Oke, silakan kamu goyang-goyangkan. Semakin cepat. Lebih cepat lagi. Semakin cepat, lebih cepat, semakin cepat, 100 kali lipat lebih cepat, semakin tempel di dahimu. Tempel di dahinya. Dahinya mana? Dahi, ayo dahi. Dahinya mana? Ada yang narsis gini ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, adik-adik. Tes lagi. Setelah ini, Kak Afif akan memberikan terapi mimpi untuk kalian. Dan juga terapi mindset bagi yang mau. Sekarang saya tanya, yang pengen sukses angkat tangan yang tinggi dan katakan saya. Baik, walaupun di rumah tetap katakan saya yang keras ya, agar rumahnya ambrol ya. Baik, yang ingin sukses angkat tangan yang tinggi dan katakan saya. Oke, luar biasa. Yang pengen membanggakan orang tuanya katakan saya. Saya. Semoga menjadi doa. Yang ingin nantinya pengen sukses bersama-sama, katakan saya. Oke, luar biasa. Insya Allah. Dan setelah ini, akan saya bantu dengan terapi mimpi. Kira-kira mau nggak impiannya semakin kuat dan akan semakin berusaha keras? Kira-kira mau? Kalau mau, jempolnya digoyang-goyangkan. Oke, good. Sekarang, di kertas, sobek 2 kertas. Satu kertasmu itu sobek jadi 2 aja, biar nggak besar-besar. Kertasmu sobek jadi 2. Satu letakkan ya, disobek jadi 2. Kertas yang besar, kalau bisa kertas folio ya kalau ada. Kalau nggak ada, kertasmu aja. Kamu sobek jadi 2. Satu letakkan di tangan kiri, satu letakkan di tangan kanan. Ya, satu gini ya, sebentar, tak kasih contoh. Saya berharap semuanya luangkan waktunya untuk membuka kamera. Gini ya, nah kayak gini. 2 gini. Oke. Taruh di kiri, satu taruh di kiri, satu taruh di kanan. Sekarang adik-adik, kamu tulis. Yang kiri, kamu tulis hal-hal negatif yang ganggu semangat belajar kamu dan itu pengen kamu keluarkan dari tubuh kamu. Misalnya males, capek, bosen, misalnya kayak gitu. Silakan tulis hal-hal negatif yang mengganggu semangat belajar kamu di kertas yang kiri. Yang kertas di tangan kanan adalah tulis semua harapan dan cita-cita kamu. Misalnya saya ingin bisa semangat belajar, saya ingin bisa membanggakan orang tua, saya ingin bisa matematika, saya ingin bisa bahasa Indonesia, saya ingin belajar dengan rajin. Apapun harapannya, tulis di kertas yang kanan. Paham? Paham ya? Kalau paham, jempolnya digoyang-goyangkan. Paham ya? Oke. Saya beri waktu nggak banyak, karena sudah jam 10. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menulis itu. Dan lakukan karena Allah. Silakan. Kalau kamu sekedar nulis, efeknya nggak ada. Tapi kalau kamu nulis karena Allah, kamu bisa merasakan semangatnya. Kamu bisa merasakan negatif itu keluar dari tubuh Anda. Kamu bisa merasakan energi positif akan masuk di tubuh Anda. Maka 20 menit terakhir ini kuatkan niat kamu. Bagi yang belum membuka kameranya, ini sudah luar biasa, hampir 50%. Silakan dengan ikhlas, dengan niat karena Allah, tolong dibuka kembali kameranya. Saya percaya kamu. Silakan ditulis, ikuti perintah saya. Ikuti perintah saya dengan niat karena Allah, bukan karena saya. Saya hanya membantu Anda mengeluarkan rasa nggak nyaman Anda dalam belajar dan memasukkan hal positif Anda, harapan Anda di tubuh Anda.
Sehingga itu menjadi karakter Anda hari ini dan seterusnya. Bagus sekali. Bagus sekali, luar biasa. Waktu Anda nggak banyak, silakan 5 menit. Kalau sudah nulis yang kiri, nulis yang kanan. Intinya gini ya, yang kiri akan keluar, yang kanan masuk. Yang kiri keluar, yang kanan masuk. Masuk di tubuh maksudnya. Oke. Lakukan dengan tulus dan niat karena Allah. Yang kiri tulis negatif, yang kanan tulis yang positif. Kalau sudah, tolong ditunjukkan di depan kamera agar saya tahu. Oke. Karena waktunya nggak banyak, saya mohon ikhlas, rendah hati. Saya yakin semuanya bisa mengikuti dengan baik. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Oke, bagus. Bagus, sudah. Kalau sudah, tolong ditunjukkan di depan kamera. Anak-anakku. Yang kiri sama yang kanan ya, nak ya. Nah, oke. Giva, Sakti sudah. Tak lihat ya yang sudah-sudah ini. Oke, Akila juga sudah. Ahmad juga sudah ya. Oke, Rizky sudah. Oke, oke, hampir semuanya sudah ya. Yang kamu tulis itu benar-benar kamu pengen ya. Maksudnya pengen itu gimana sih Mas Afif? Pengen untuk berubah. Maksudnya berubah lebih baik, mengeluarkan yang negatif, memasukkan yang positif. Baik. Sekarang saya tanya, orang sakit stroke, kalau dia punya keinginan sembuh, kira-kira bisa sembuh atau tidak? Silakan dijawab di kolom chat. Orang sakit stroke, kalau dia punya keinginan sembuh, kira-kira bisa sembuh atau tidak? Silakan dijawab di kolom chat. Bisa. Yang bisa kira-kira sembuhnya dibantu oleh apa? Dibantu oleh sugesti. Karena dia punya keyakinan untuk sembuh. Sama dengan terapi nanti ini. Kalau kamu mengikuti dengan baik, yang kertas di tangan kanan akan masuk, yang kertas di tangan kiri akan keluar. Rasa jenuh kamu, capek kamu, yang pengen kamu keluarkan, itu akan keluar. Itu syaratnya hanya satu. Fokus dan mau. Apa? Fokus dan mau. Sekali lagi, syaratnya hanya dua. Fokus dan mau, dan melibatkan Allah. Baik. Sekarang dalam hitungan ketiga, letakkan di tangan kiri, letakkan di tangan kanan. Lalu letakkan kertas ini di paha kamu. Nah, kamu sekarang duduk yang paling enak, yang paling PW, yang paling nyaman. Cari tempat duduk yang paling enak, paling PW, paling nyaman. Suasana duduk yang paling enak. 1, 2, dan 3. Silakan. Cari tempat yang enak, duduk yang enak, duduk yang nyaman. Baik. Nanti akan saya bantu untuk memasukkan yang kanan dan mengeluarkan negatif yang kiri. Nanti kalau misalnya ada negatif keluar, dirasakan saja. Misalnya kok rasa malasnya keluar, tidak apa-apa, dirasakan saja. Selama kamu pengen, insya Allah bisa. Bisa difahami adik-adik? Kalau bisa difahami, jempolnya diangkat. Oke, Hanias, sudah ya. Oke, bagus. Sekarang, agar lebih fokus, silakan dalam hitungan ketiga Anda pejamkan mata Anda. 1, 2, dan 3. Kertasnya jangan lupa dipegang. Diletakkan di paha kiri maupun paha kanan. Silakan. Oke, bagus. Yang fokus ada 40%. Oke. Duduk yang enak boleh senden terserah. Yang penting nyaman. Baik. Syaratnya hanya fokus dan mau.
Saya beri kesempatan lagi setengah menit untuk menata fokus Anda. Dan dalam hitungan ketiga, silahkan pejamkan mata Anda. 1, 2, dan 3. Oke, bagus. Luar biasa. Sekarang, kalau sudah fokus, Anda tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin fokus. Sekarang dalam waktu 1 menit dengan tetap memejamkan mata Anda, silakan berdoa kepada Allah agar target-target Anda benar-benar jadi nyata hari ini dan seterusnya. Berdoa mulai. Doanya pakai bahasa Indonesia saja, dalam hati. Diulang berkali-kali. Bagi yang belum memejamkan mata dan belum fokus, silakan tata fokus Anda. Karena ini nggak akan terulang lagi. Terapi ini nggak akan terulang lagi, dan ini sudah banyak saya gunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sakit malas, sakit stroke, dan sebagainya. Bagus. Kalau sudah berdoa, silakan Anda tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Ulangi sebanyak 10 kali. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin nyaman, semakin segar, semakin rileks. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin nyaman, semakin segar, semakin rileks. Bagus sekali, luar biasa. Adik-adik kelas 9 yang luar biasa. Di tangan kiri Anda sudah ada hal-hal yang nggak baik, dan itu mengganggu sekolah Anda. Di tangan kanan Anda sudah ada harapan yang itu akan menjadi karakter kamu, sifat kamu hari ini dan seterusnya. Maka yang belum meniatkan karena Allah, duduk yang enak, duduk yang nyaman, segera pejamkan mata dan niatkan karena Allah. Sebelum saya melakukan terapi memasukkan yang kanan dan mengeluarkan yang kiri, saya ingin bertanya kepada Anda, dan jawab pertanyaan saya berulang-ulang kali dalam hati. Cukup dalam hati saja. Pertanyaannya adalah, untuk siapa Anda sukses? Silakan dijawab pertanyaan itu dan diulang berkali-kali. Jika itu ayah, bilang ayah, ayah, ayah. Jika itu ibu, bilang ibu, ibu, ibu. Jika itu nenek, bilang nenek, nenek, nenek. Ulang berkali-kali jawabannya. Sampai benar-benar jawaban itu memotivasi Anda. Untuk siapa Anda sukses? Hadirkan orang itu. Perjelas wajah orang itu. Dan rasakan ketika Anda tulus menjawab pertanyaan itu, tubuh Anda sangat sehat. Tubuh Anda sangat semangat. Tubuh Anda sangat nyaman sekali. Fokus konsentrasi. Ulang berkali-kali. Untuk siapa Anda sukses? Hadirkan wajah orang itu tersenyum bahagia. Melihat kamu di wisuda. Melihat kamu meraih cita-cita. Ulang berkali-kali. Jika itu paman, bilang paman, 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 paman. Hadirkan wajah orang itu tersenyum bahagia. Jika itu ibu Anda, hadirkan wajah ibu Anda. Dan jawab berulang-ulang kali. Untuk siapa Anda sukses? Luar biasa. Rasakan semangat Anda meningkat 10 kali lipat lebih meningkat daripada sebelumnya. Rasakan apa yang ada di tangan kanan Anda semakin kuat di tubuh Anda. Rasakan negatif itu semakin ingin keluar dari tubuh Anda. Karena memang Anda benar-benar ingin sukses di sekolah ini. Maka ulang berkali-kali jawabannya. Untuk siapa Anda sukses? Ulang berkali-kali. Orang itu tiba-tiba bersujud di hadapan Allah dan mendoakan Anda. Orang itu tiba-tiba bersujud dan mendoakan Anda dan mengatakan, Tuhan, lihat tangan kanannya. Dia megang kertas, Tuhan. Dia pengen mencapai harapan itu. Dia pengen mengeluarkan negatif itu, Tuhan. Dia pengen sendiri, Tuhan. Tanpa saya paksa, Tuhan. Bantu dia, Tuhan.
Untuk siapa Anda sukses? Ulang berkali-kali. Orang itu tiba-tiba bersujud lagi di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, jika dia punya salah, sudah saya maafkan Tuhan. Dia pengen meraih impiannya Tuhan. Bantu dia. Dia pengen semangat belajar Tuhan. Bantu dia Tuhan. Saya ayahnya, saya ibunya. Saya bangga dengan proses dia Tuhan. Bantu dia. Untuk siapa Anda sukses? Hadirkan orang itu tersenyum bahagia. Melihat Anda sukses di sekolah ini. Tetap pejamkan mata dan fokus. Bagus sekali, luar biasa. Sangat nyaman, sangat segar, sangat fresh sekali. Bagus sekali, luar biasa, sangat nyaman. Sangat. Baik, sekarang di tangan kiri Anda. Sudah ada negatif yang ingin Anda buang di tubuh Anda. Jika Anda kehilangan fokus Anda, ucapkan istighfar. Sehingga membuat Anda semakin fresh dan segar mengikuti terapi hari ini. Di tangan kiri Anda sudah ada negatif yang ingin Anda buang. Dan di tangan kanan Anda sudah ada hal positif yang ingin Anda masukkan. Maka sekarang, dalam waktu 2 menit, silakan buang negatif-negatif itu. Dengan mengatakan, 1 negatif, 1 kata maaf. Remas kertas itu. Benci kertas itu. Semakin kamu remas kertas itu, negatif itu semakin keluar dari tubuh Anda. Rasa malas itu keluar jauh dari tubuh Anda. Silakan sebutkan satu persatu negatif yang ingin Anda buang. Dan katakan kepada Allah, maaf. 1 negatif, 1 kata maaf. Silakan dalam waktu 2 menit. Maaf. Maaf. Tiba-tiba mendengar ucapan maaf itu, tiba-tiba orang yang Anda cintai bersujud di hadapan Tuhan dan mengatakan, Allah, lihat tangan kirinya, dia berusaha meremas-remas kertas yang ada di tangan kiri. Dia pengen semangat belajar. Akhirnya negatif itu semakin keluar dari tubuh Anda. Silakan, masih ada waktu 1 menit untuk mengeluarkan negatif itu. Maaf. Tiba-tiba ayah Anda sepulang kerja bersujud di hadapan Allah dan mengatakan, Tuhan, ini nafkah saya untuk sekolah dia, Tuhan. Lihat dia berusaha membuang negatifnya, tolong buang Tuhan. Saya ayahnya, ini nafkahnya Tuhan. Ikhlas Tuhan. Akhirnya dengan doa dan dukungan itu, negatif itu semakin keluar dari tubuh Anda. Dan sekarang yang tersisa hanyalah tangan kanan Anda. Jika memang Anda pengen meraih harapan-harapan itu, maka dengan rendah hati dan dalam hitungan ketiga, silakan Anda angkat kertas yang ada di tangan kanan itu setinggi-tingginya dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Semakin tinggi angkatan tangan kanan Anda, sugesti itu masuk di tubuh Anda. Silakan dalam hitungan ketiga Anda angkat tangan kanan Anda setinggi-tingginya. 1, 2, dan 3. Silakan sekarang Anda masukkan semua harapan itu di tubuh Anda dengan cara silakan sebutkan harapan itu satu persatu dan katakan kepada Allah, terima kasih. Misal, ya Allah, saya pengen membanggakan orang tua, terima kasih. Ya Allah, saya pengen bisa matematika, Allah, terima kasih. 1 harapan, 1 kata terima kasih. Ucapkan dengan kalimat yang tulus. Terima kasih. Luar biasa. Pertahankan tangan kanan Anda. Karena semakin tinggi angkatan tangan kanan Anda, sugesti itu semakin dekat dengan Anda hari ini dan seterusnya. Luar biasa. Luar biasa. Tiba-tiba melihat Anda mengangkat tangan kanan, tiba-tiba orang yang Anda cintai bersujud di hadapan Allah dan mengatakan, Tuhan, lihat kertas itu. Dia nulis dengan sendirinya, Tuhan, tanpa saya perintah, Tuhan. Tolong Tuhan, itu harapannya. Saya siap korbankan diri saya untuk dia, Tuhan. Akhirnya, yang ada di kertas itu semakin kuat dan masuk di tubuh Anda.
Silakan Anda masukkan caranya, sebutkan satu persatu, dan katakan kepada Allah, terima kasih. Nanti, dalam hitungan ketiga, setelah Anda menyebutkan satu persatu harapan itu, dan mengatakan terima kasih kepada Allah, Anda teriakkan kata, bisa sekeras-kerasnya. Dan Anda boleh buka mata. Ketika membuka mata, tubuh Anda sangat sehat, sangat nyaman, sangat semangat. 10 kali lipat lebih semangat daripada sebelumnya. 10 kali lipat lebih tangguh belajar di tengah pandemi. 10 kali lipat lebih sayang kepada orang tuanya. 10 kali lipat lebih hormat kepada guru-gurunya. Hari ini dan seterusnya. Maka, saya beri waktu 1 menit, pertahankan tangan kanan Anda, angkat setinggi-tingginya. Sampaikan harapan itu berulang-ulang kali. Sampai harapan itu benar-benar masuk di tubuh Anda. Hari ini dan seterusnya. Masih ada waktu 1 menit, silakan. Bagus. Luar biasa. Nanti dalam hitungan ketiga, setelah Anda selesai mengulang berkali-kali harapan itu dan berterima kasih kepada Allah, Anda boleh hadirkan senyum orang-orang yang Anda cintai. Orang itu berkata, kamu luar biasa. Orang itu berkata, terima kasih. Orang itu berkata, selamat. Karena Anda bisa meraih harapan-harapan itu. Maka dalam hitungan ketiga nanti, silakan Anda teriakkan kata bisa sekeras-kerasnya. Semakin keras teriakan kata bisa. Sugesti itu, semangat itu, masuk di tubuh Anda. Sehingga Anda membuat Anda semakin semangat 10 kali lipat lebih semangat daripada sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, Anda boleh buka mata dan teriakkan kata bisa sekeras-kerasnya. Semakin keras teriakannya, sugesti itu masuk di tubuh Anda. 1, 2, dan 3. Oke, luar biasa. Luar biasa. Anak-anak kelas 9 yang sangat luar biasa hari ini. Bagus. Bagus sekali. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa tuh adik-adik kelas 9 yang sangat semangat karena Allah hari ini. Kalian keren, kalian luar biasa. Anak-anak, mungkin ini materi dari Kak Afif. Silakan yang ingin bertanya langsung di chat ya. Kalau mau tanya silakan di kolom chat. Insya Allah langsung Kak Afif jawab. Misalnya kamu punya keluhan apa, pengen curhat apa, Kak Afif jawab. Tapi sebelum sambil menunggu pertanyaan kalian, saya ingin memberikan cerita tentang seorang kisah tukang bangunan. Yang punya pertanyaan silakan boleh di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan kalian, saya akan ceritakan sedikit tentang kisah tukang bangunan. Sebut saja tukang bangunan itu namanya si Fulan. Si Fulan adalah karyawan yang paling loyal di perusahaannya. Dia selalu memberi yang terbaik. Bahkan di sekolahnya, dia alumni SMP ITA Ikro. Bahkan di sekolahnya dia selalu memberikan yang terbaik, kawan. Setiap hari dia menjadi karyawan nomor 1 di perusahaannya. Bahkan 10 tahun terakhir, dia adalah karyawan terbaik. Tapi kemudian si Fulan dipanggil oleh bosnya. Namanya adalah bos. Dipanggil oleh bosnya. Fulan, sini. Ada apa, bos? Fulan, sudah saatnya kamu meninggalkan perusahaan ini. Sudah saatnya kamu keluar dari perusahaan ini. Tapi Fulan, sebelum kamu meninggalkan perusahaan ini, tolong Fulan, berikan bangunan terbaik untuk perusahaan ini. Berikan bangunan terakhir untuk perusahaan ini. Akhirnya, si Fulan pun membangunkan rumah terakhir untuk perusahaannya. Karena si Fulan tahu mau dipecat, akhirnya si Fulan pun bangun rumahnya asal-asalan. Semennya dikurangi, batunya dikurangi, karena dia tahu mau dipecat oleh bosnya. Semennya dikurangi, batunya dikurangi, karena dia tahu mau dipecat oleh bosnya. Tak lama kemudian, si Fulan pun kembali menghadap bosnya. Bos, ini kunci rumahnya, bos. Itu rumahnya sudah aku selesai bangunkan, bos. Ini, bos, kunci rumahnya. Apa yang dikatakan bosnya? Fulan, aku tahu.
Kamu adalah karyawan terbaik di perusahaan ini. Aku tahu. Kamu adalah karyawan yang paling loyal di perusahaan ini. Aku tahu. 10 tahun terakhir kamu adalah karyawan terbaik di perusahaan ini. Fulan, aku tahu. Pasti kamu memberikan bangunan terbaik untuk perusahaan ini. Karena itu Fulan, kunci rumah ini untukmu. Kunci rumah ini untukmu. Dan ini uang untukmu cukup untuk membiayai hidup kamu. Adik-adik, kalau kamu jadi Fulan, apa yang ada di pikiran kamu? Kalau kamu jadi si Fulan, apa yang ada di pikiran kamu? Dijawab di kolom chat ya. Kalau kamu jadi si Fulan, apa yang ada di pikiran kamu? Dijawab di kolom chat 1 menit silakan. Kalau kamu jadi Fulan, apa yang ada di pikiran kamu? Tadi ada yang bilang menyesal. Akhirnya si Fulan pun begini, loh bos, loh kenapa bos? Kok untuk saya rumahnya bos? Kok nggak untuk Pak Suratno saja bos? Kok nggak untuk Ustadz Suratno aja bos? Kok nggak untuk Wildan saja bos? Kok nggak untuk Afla saja bos? Loh bos, kok untuk saya bos? Tahu gitu bos? Semennya nggak tak kurangi bos, batunya nggak tak kurangi bos. Loh bos, loh kenapa bos? Tahu gitu bos? Loh bos, loh kenapa kok untuk saya bos? Anak-anak, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kita nggak tahu kapan kita dipecat oleh Allah di dunia ini. Dan kita nggak tahu kapan kita meninggalkan sekolah kita. Tapi pastikan, kamu sekarang sudah kelas 9. Sebelum Anda meninggalkan SMP IT Iqra Kota Bengkulu ini, maka pastikan, jangan sampai kamu mengurangi semangat kamu, mengurangi energi kamu. Pastikan, kamu terus memberikan bangunan yang terbaik, bangunan yang kokoh, bangunan yang tangguh untuk sekolah kita tercinta ini. SMP IT Iqra Kota Bengkulu yang sangat luar biasa ini. Sekolah kebanggaan kalian. Tepuk tangan buat kalian semua yang luar biasa hari ini. Itu ya, anak-anak. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator saja. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan moderator. Atau langsung saya jawab. Terus Bundi. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari anak-anak. Silakan anak yang mau tanya silakan. Silakan Ustadz yang ada ingin bertanya kepada Mas Afif Hidayatullah dari materi awal, tengah, dan akhir tadi. Mungkin ada yang Putus-putus ya. kembali. Silakan Ustaz. Baik. Nak. Tugas. Tapi apa yang saya katakan ke mahasiswa kakak? Nah, jangan pernah jadikan tugas itu beban. Jadikanlah tugas itu sebagai sumber pahala kamu. Itu yang saya katakan. Tapi terus terang kalau saya ngasih tugas, saya bilang gini, nak, ini tugasnya. Saya siap mendampingi kamu dalam mengerjakan tugas. Jika ada kesulitan, tolong bilang ke Pak Afif. Itu saya. Di dalam buku saya, buku guru sugestif, sudah saya tulis di sini. Saya pengen di sini ada guru motivator. Dan kamu juga harus siswa yang termotivasi. Maka langkah pertama adalah 1, solusinya untuk Afla ya. Jadikanlah tugas itu sebagai sumber pahala. 1 itu. Yang kedua, libatkan Allah dalam mengerjakan tugas. Dan ketika kamu capek, tadi ya, sudah Kak Afif ajarkan, lakukan afirmasi positif. 2, libatkan Allah. Dan yang ketiga adalah lakukan afirmasi positif. Kalau kamu sudah libatkan Allah, capek nggak kerasa, percayalah itu. Jangan asal kamu tahu Aflah.
Afif jam 4 pas subuh kulaan, jualan dulu waktu kuliah. Dagangan saya ambil jam sore, jam malam. Apakah saya capek? Tergantung saya, tergantung mindset saya, kan begitu ya. Maka itu libatkan Allah, ya. Dan yang ketiga, lakukan afirmasi positif. Saya bisa, saya tidak capek, saya semangat hari ini. Seperti itu. Yang terakhir, bersinergi. Minta bantuan guru, minta bantuan orang tua, minta bantuan teman. Karena sukses bersama-sama itu luar biasa. Itu ya untuk Aflah. Oke, ini ada lagi untuk siapa ini? Pertanyaan dari Edum. Bentar ya, saya sebenarnya nggak bisa baca karena ketutup. Saya bisa dibantu Ustadz Suratno baca pertanyaan selanjutnya. Karena suaranya tadi Ustadz Mudi nggak jelas. Tolong dibantu membaca pertanyaannya anak-anak. Karena saya ketutup. Mohon dibantu Bapak Suratno, Ustadz Suratno. Maaf sebelumnya. Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah dengar. Pertanyaannya di mana, Ustaz? Di chat banyak pertanyaan itu. Karena saya tidak bisa baca ini. Enggak ada pertanyaan, Ustaz. Hah? Belum ada pertanyaan masuk. Tuh, di kolom chatnya ini banyak, ada 3 pertanyaan. Tadi sudah tapi ketutup ini saya. Bentar. Di kolom chat itu ada pertanyaannya anak-anak. Mungkin Bu Ustazah barangkali bisa bantu untuk membacakan pertanyaan agar saya bisa menjawab. Ini kan privat. Enggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Ya, Enggak privat, ada Ustaz. ya. Gimana? Chat pribadi ya. Iya, benar, Ustaz. Ya sebentar, ini soalnya chat saya error ini. Ini aja anak-anak kalau bertanya nak langsung di chat ini yang umum aja nak. Ya sudah. Ini ada yang curhat juga, apa namanya? Tadi sempat saya baca ya. Ya. Tadi ada yang curhat, orang tua saya jauh, Kak. Gimana ya, Kak? Apa yang harus saya lakukan? Anak-anakku yang baik. Biasanya memang karakter kita itu memang dibentuk oleh sifat orang tua, cara pendidikan dan sebagainya. Ingat, tapi kamu ya harus jadi kamu. Ayu harus jadi Ayu, Hani jadi Hani, Raditya jadi Raditya. Kalau orang tua kamu jauh, tetaplah jadi diri kamu. Tata niat kamu. Pesan kami cuma satu, ojo lali sholat. Dan yang laki-laki di masjid, dan semuanya jangan lupa di awal waktu. Anak-anakku yang baik, sejauh apapun orang tua, dia adalah orang tua kita. Maka bahagiakan mereka, walaupun kita nggak dekat. Buat senang mereka, walaupun mereka belum baik ke kita. Ingat, anak yang hebat adalah anak yang mampu menjadikan orang tuanya sebagai sumber pahalanya. Ayah ibunya sebagai penuntun menuju surga. Itu ya anak-anak. Terus ini ada lagi, kita sudah melakukan niat, tapi tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan. Asal Anda tahu, saya ini gagal berkali-kali. Saya pengen masuk ITS gagal, saya pengen masuk UNER gagal. Tapi saya hanya satu pikiran saya. Afif percaya, selama saya meneteskan keringat, Allah pasti beri yang terbaik. Itu saja. Maka dari itu, kenapa kok selalu saya katakan banggalah dengan proses, agar kamu nggak kecewa, agar kamu nggak merasa capek ketika kamu belajar, agar kamu merasa nggak capek ketika kamu belajar. Kalau kamu outputnya nilai, kamu cepat kecewa, cepat capek, kan begitu. Maka satu, bangga dengan proses. Yang kedua, agar kamu punya niat yang kuat, maka kamu harus punya komitmen. Tulis tujuan yang jelas, rencana yang nyata, dan batasan waktu yang tegas. Kalau kamu punya tujuan yang jelas, rencana yang nyata, dan batasan waktu yang tegas, insya Allah kamu layak sukses bersama-sama. Itu ya dari Kak Afif. Mungkin itu Ustazah.
jawaban dari saya sebelum Kak Afif meninggalkan Zoom kita hari ini. Saya minta kita foto bersama dulu ya. Siap, Kak, siap. Nah, silakan dibuka kameranya, kita foto bersama untuk adik-adik biar saya punya kenang-kenangan.